berjamaah, masuk tahun yang digunakan hadis dhaif di dalam fadhailul a'mal, di dalam keutamaan keulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil mannan alladzi unzila alaina al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah al-halimul hannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina da'aw ila daril jinan, amma ba'duh. Pada kesempatan kali ini saya tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kewajiban berpuasa di bulan Ramadan tahun ini, tahun 1444 Hijriah. Semoga amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita mendapatkan semua kelebihan-kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Sebab baginda Nabi menyatakan dalam salah satu hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitabnya Musnadul Imam Ahmad jilid kedua halaman 385, Nabi menyatakan, ya ayyuhan nas, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun. Wahai manusia, kata Nabi, sungguh telah datang kepadamu Ramadan. Syahrun mubarakun adalah bulan yang penuh dengan berkah. Bulan yang penuh dengan barokah. Iftaradu alaikum siyamahu. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan ibadah puasa tidak sama dengan ibadah yang lain. Sehingga dalam hadis qudsi dinyatakan, Allah berfirman, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Artinya Allah menyiapkan hadiah khusus untuk orang yang mau menunaikan dan melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Dan Ramadan ini adalah merupakan madrasah bagi kita. Tempat atau waktu di mana kita digembleng di dalam satu tahun, yaitu di bulan Ramadan. Seperti Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
telah diwajibkan kepada kalian semua berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang takwa. Supaya kamu menjadi orang yang takut kepada Allah, dalam arti yang dimaksud takwa adalah imtithalul awamir wajtinabuz zawajir, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah. Artinya Ramadan di antara tujuannya untuk membentuk kita manusia supaya menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi juga mengatakan tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka di bulan Ramadan semua pintu surga. Bahkan dalam riwayat lain, bukan hanya dibuka, tapi semua surga berhias, dipercantik, diperindah, dihiasi, menyambut, menghormati bulan Ramadan dan orang-orang yang mau melaksanakan perintah Allah, yaitu perintah berpuasa di bulan Ramadan. Surga dihiasi, semua pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup semua pintu neraka. Semua pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tughallu fiha asyayatin, dan diikat semua setan di bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan, semua setan iblis diikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak bisa menggoda manusia. Maka dengan demikian musuh kita yang awalnya dua, yaitu nafsu dan setan, di bulan Ramadan tinggal satu, yaitu tinggal nafsu saja. Karena nafsu tidak dibelenggu, nafsu tidak diikat. Yang diikat, sabda Nabi, adalah para setan. Makanya kalau kita rasakan beribadah di bulan Ramadan ini lebih nikmat, lebih mudah, lebih gampang, lebih semangat di bulan Ramadan. Kenapa? Karena salah satu musuh kita diikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu setan, yang namanya setan. Tapi nafsu tidak. Makanya jangan heran kalau di bulan Ramadan ini nafsu misalnya tetap merajalela, terjadi kemaksiatan, terjadi jinayah atau kriminalitas dan lain sebagainya. Karena memang nafsu tidak diikat, yang diikat adalah para setan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya kemaksiatan, terjadinya kriminalitas. Termasuk di antaranya di saat-saat ini sedang trending, yaitu apa yang disebut flexing atau pamer kekayaan di media sosial. Ada orang bertanya, bagaimana hukumnya flexing? Bagi saya, flexing kalau dengan pengertian pamer kekayaan, apalagi di bulan Ramadan, itu dilarang. Itu tidak boleh. Karena di situ ada unsur kiber, ada unsur sombong. Ya. Sedangkan sombong adalah penyakit hati dan itu dilarang
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik lewat ayat-ayat Allah ataupun lewat sabda baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi flexing yang sekarang sedang trending atau pamer kekayaan dari anak-anak pejabat yang kaya, ya, itu jelas dilarang karena itu menunjukkan kesombongan. Kemudian Nabi juga menyatakan fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam Ramadan itu ada malam, satu malam yang apabila satu malam itu dilalui dengan ibadah, maka ibadahnya dicatat lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Atau kurang lebih 83 tahun lebih 4 bulan. Karena dalam satu tahun ada 12 bulan. Kalau 1000 bulan, kurang lebih ada 83 tahun lebih 4 bulan. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Padahal umur kita belum tentu mencapai 80 tahun lebih. Ya. Tapi apabila kita beribadah di malam Ramadan dan itu pas malam Al-Qadar, maka ibadah kita dicatat seperti ibadah yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Lailatul Qadar itu bisa terjadi dimanapun dan didapatkan oleh siapapun. Baik itu orang-orang yang ada di Indonesia atau di negara-negara lain, di Mekah, di Madinah, dan itu tidak harus di Mekah, juga tidak harus di Madinah. Tidak harus orang Mekah, tidak harus orang Madinah, tidak harus juga orang Indonesia yang mendapatkan. Tergantung, ya. Tergantung siapapun yang beribadah dan dimanapun dia, di negara manapun, baik itu di Amerika, di Inggris, dan lain-lainnya. Dia beribadah dan malam itu pas Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, maka ibadahnya dicatat lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih 4 bulan. Namun Lailatul Qadar ini tidak ada keterangan atau penjelasan langsung baik dari ayat ataupun dari al-hadis. Kapan Lailatul Qadar itu? Malam tanggal berapa? Tidak ada. Baik dari ayat Al-Quran ataupun dari hadis Nabi. Tidak ada yang menentukan. Ya, menentukan. Jadi kemudian ulama dengan ilmunya, beliau pendapatnya berbeda-beda. Jadi walhasil apabila kita rutin tiap malam kita beribadah, menghidup-hidupkan malam Ramadan dengan sholat tarawih, dengan sholat maghrib isya berjamaah, dengan melakukan sholat sunat rawatib, sholat tarawih, kemudian ditambah tadarus Al-Quran dan lain-lainnya, maka orang seperti itu mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Jangankan itu, Nabi bersabda, man shallal maghriba wal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang sholat maghrib dan isya berjamaah, malam itu pas malam Al-Qadar, maka faqad akhadha bihaddin wafirin minha, maka sungguh orang itu mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Apalagi kita rutin melakukan sholat maghrib, isya berjamaah, sholat sunat rawatib, dan tarawih. Saya yakin orang yang seperti itu, yang istiqomah, continue,
tiap malam menghidup-hidupkan malam Al-Qadar, maka tentu orang itu sesuai sabda Nabi mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar tersebut. Sehingga kemudian ada orang bertanya kepada saya bagaimana hukumnya nge-share fadilah sholat tarawih. Nge-share sholat fadilah sholat tarawih, ya, yang disebut diantaranya di kitab Durratun Nasihin. Ya. Kalau niatnya untuk supaya orang giat, semangat melaksanakan sholat tarawih, apa salahnya nge-share hadis yang menyatakan keutamaan sholat tarawih. Walaupun hadis yang menyatakan fadilah sholat tarawih itu kata ulama hadisnya dhaif. Tetapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah masih mau menggunakan hadis dhaif di dalam fadailul a'mal, di dalam keutamaan amal, kecuali dalam penetapan hukum. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mau menggunakannya. Tapi kalau dalam fadilah, keutamaan amal, Ahlus Sunnah wal Jamaah masih mau memakai hadis-hadis yang dhaif, asalkan bukan maudhu'. Jadi oleh karena itu bagi saya tidak ada salahnya, apalagi diniati dengan niat yang baik, untuk memberi semangat, untuk mendorong supaya kaum muslimin rajin dan giat, istiqomah, kontinu melaksanakan sholat tarawih bersama, baik itu di masjid-masjid ataupun di musola. Karena kalau dia rutin sholat maghrib isya berjamaah, sholat sunat rawatib, kemudian juga dengan melaksanakan sholat tarawih secara rutin, maka orang seperti itu saya yakin berdasarkan sabda Nabi, orang itu mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa istiqomah, kita bisa rutin untuk melaksanakan perintah Allah, berpuasa tiap hari di bulan Ramadan, dan menghidup-hidupkan malam Ramadan dengan sholat tarawih, sholat maghrib isya berjamaah, sholat sunat rawatib, kemudian juga sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan zikir wirid, dan sholat-sholat sunat yang lainnya seperti sholat hajat, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melakukan untuk menghidup-hidupkan malam Ramadan, malam setiap bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan fadilah dari Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan Ramadan yang penuh dengan barokah ini akan kembali kepada kita bukan hanya sekali, tapi berulang, dan seterusnya berulang-ulang kali. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah baik yang berupa wajib ataupun perintah yang berupa sunat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa silakan mengikuti channel Arufah, menyimak, mengikuti, dan subscribe channel Arufah. Demikian. Wallahu yuwaffiquna ila ma yuhibbu wa yarda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.